Halo semuanya, kalau menurut kalian antara cari uang dan menyimpan uang atau menabung, kalian lebih jago yang mana? Mungkin banyak ya dari kita yang masih dilema antara mencari uang atau menyimpan uang, mana sih yang lebih penting dan harus diprioritaskan? Nah, itulah topik yang bakal kita bahas di episode kali ini. Plus gimana caranya develop atau meningkatkan kedua skill itu, karena ternyata nggak cukup hanya bekerja keras. Nggak cukup juga cuman hemat doang. Tapi ada balance dan skill set tertentu yang harus kita kembangin biar bisa survive dan makin mapan secara finansial. Jadi banyak banget ya orang yang sebenarnya tuh udah jago banget cari duit. Gajinya udah naik, proyek sampingannya juga jalan terus. Bahkan ada yang udah mulai bisnis kecil-kecilan misalnya. Tapi anehnya tuh tiap akhir bulan tetap aja ngerasa bokeh. Duit kayak numpang lewat aja gitu. Nah, ini nih yang perlu kita perhatikan. Kenapa menyimpan uang itu seringkali lebih krusial daripada sekedar mencari uang aja. Kita ibaratkan kayak gini ya. Kalian punya ember nih, terus kalian tuangin air ke situ sebanyak apapun, tapi ternyata embernya bocor. Mau seberapa sering kalian tuangin air ya, tetap aja airnya habis kan? Nah itu analogi dari orang yang jago cari uang, tapi skill nyimpennya nol. Duit masuknya banyak, tapi keluarnya juga cepat gak berasa. Kenapa? Karena dia nggak bisa nahan godaan misalnya, atau nggak punya sistem mengatur pengeluaran, atau juga nggak ngerti prioritas. Dan kalau kita bahas lebih dalam soal menyimpan uang, ini bukan cuma soal teknik ya, tapi juga soal mindset dan kebiasaan. Orang yang punya skill menyimpan uang itu biasanya udah paham banget cara membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Mereka punya self-control, kontrol diri, bisa bilang enggak ke hal-hal yang kelihatannya menarik, tempting, tapi sebenarnya nggak penting buat dia. Kayak kita coba bandingin deh, misalnya ada orang nih, dia gajinya 3 juta, tapi dia punya tabungan. Terus ada juga orang lain yang gajinya 15 juta, 5 kali lipat. Tapi setiap akhir bulan udah minjem sana-sini. Bedanya bukan di penghasilannya, tapi di kebiasaan mengatur dan menyimpan uangnya. Skill cari uang tuh memang penting, tapi itu soal kesempatan dan usaha. Bisa dapat kerjaan, relasi, atau peluang. Tapi skill nyimpan uang itu soal kedisiplinan, soal konsistensi, dan keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dan justru yang kayak gitu tuh, impact-nya lebih panjang buat kondisi keuangan kita ke depan. Jadi kalau disuruh milih, sebaiknya kalian mulai dulu dari belajar menyimpan uang ya. Karena percuma kalian bisa menghasilkan 10 juta sebulan atau bahkan lebih kalau 99%-nya hilang hanya untuk hal-hal yang gak jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan berikutnya kenapa skill menyimpan uang itu lebih penting dari sekedar jago cari duit ya, terutama buat kita-kita yang hidup di era serba cepat dan FOMO kayak sekarang ini. Alasan ketiga yaitu gaji naik, gaya hidup juga naik. Ini yang sering banget terjadi dan banyak dari kita yang nggak sadar. Fenomena ini namanya lifestyle inflation ya. Jadi misalnya dulu gaji kalian itu 5 juta, udah cukup-cukup aja buat makan, bayar kosan, transport, dan masih bisa nabung. Tapi begitu gaji kalian naik jadi 10 juta misalnya, ekspektasi hidup kalian juga naik. Beli handphone baru yang flagship, langganan semua platform streaming, setiap weekend nongkrong di tempat-tempat yang fancy, bahkan mulai mikir, sekalian liburan deh ke Bali biar healing. Tapi padahal sebelumnya staycation di rumah juga udah cukup. Nah, akhirnya apa? Ya, habis juga kan duitnya. Gaji nambah, tapi tabungan tetap nol. Dan yang serem tuh, kadang ini nggak kita sadari ya. Kita ngerasa, gue kan udah kerja keras, wajar dong gue nikmatin hidup. Betul, nggak salah kok menikmati hasil kerja. Tapi kalau semua pendapatan kita langsung berubah jadi gaya hidup, itu tandanya kita nggak punya skill menyimpan uang secara sehat. Skill menyimpan uang itu penting banget justru karena itulah yang bikin kita tahan sama tekanan sosial maupun godaan konsumtif. Kita bisa bilang, oke, gue bisa beli ini tapi nggak harus sekarang. Ada prioritas lain soalnya. Dan itu bukan pelit ya namanya, itu dewasa secara finansial. Nah, lanjut ke alasan yang keempat, ini juga nggak kalah krusial.
Skill menyimpan uang itu adalah pondasi dari semua langkah keuangan besar kita ke depannya. Mau mulai investasi? Ya butuh dana darurat dulu dong. Atau mau buka bisnis kecil-kecilan? Butuh modal kan? Atau mau resign karena kerjaan toksik dan cari kerjaan baru yang lebih sehat buat mental kita? Lagi-lagi, kita butuh simpanan yang cukup, dana darurat, untuk bertahan selama beberapa bulan. Jadi kebayangkan betapa pentingnya punya cadangan uang. Skill menyimpan uang ini tuh ibarat safety net, kayak jaring pengaman kalau kita harus mengambil keputusan besar dalam hidup. Kalau nggak ada itu, kita seringkali stuck di zona nyaman yang nggak sehat. Karena takut kalau keluar malah keuangan jadi amburadul. Intinya, skill menyimpan uang itu memberikan kita kendali atas hidup kita sendiri. Kita jadi bisa mengambil pilihan yang kita mau, bukan yang kita terpaksa ambil karena kepepet secara finansial. Dan inilah kenapa menyimpan uang itu bukan cuma soal hemat, tapi soal punya kekuatan untuk menentukan arah hidup. Nah, kalau itu tadi mengapa skill menyimpan uang lebih perlu diprioritaskan daripada skill mencari uang, tapi bukan berarti skill cari uang itu di nomor 2 kan ya. Karena gini, semakin jago kita mencari uang, maka semakin fleksibel juga kan kita bisa merancang masa depan. Oke, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu upgrade skill yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Ini tuh basic banget, tapi masih banyak ya orang yang melewatkan. Kita nggak bisa yang namanya terus mengandalkan skill lama yang udah mulai nggak relevan lagi. Karena dunia kerja dan bisnis itu terus berubah ya, dinamis, berkembang. Skill yang dulunya keren banget, sekarang bisa jadi udah nggak dicari lagi. Contohnya coba deh lihat sekarang yang lagi rame kayak copywriting, UI UX design, digital marketing, data analyst, sampai content creator. Itu semua skill yang bisa dijual, bahkan secara global. Yang penting, skill kalian bisa menyelesaikan masalah atau memberikan value ke orang lain. Karena dari situ orang rela bayar kalian. Dan untungnya sekarang banyak banget kan platform gratis atau murah untuk belajar, mulai dari YouTube, Coursera, sampai kelas-kelas online kayak Skill Academy, Revoyu. Jadi tinggal niat kitanya aja. Kalian invest waktu dan sedikit uang untuk belajar, nanti hasilnya bisa balik berkali-kali lipat lewat penghasilan tambahan. Terus cara yang kedua, manfaatkan platform online untuk cuan. Sekarang tuh kita udah nggak perlu ya buka toko fisik atau nunggu daftar kerja kantoran dulu biar bisa dapat uang. Karena internet tuh ibarat mall raksasa yang buka 24 jam dan semua orang bisa jadi pedagang. Kayak misalnya kalau kalian jago desain, kalian bisa jualan di Canva atau di Creative Market. Bisa juga buka jasa di Fiverr atau 1000 Lancer. Bahkan kalau kalian pinter ngomong atau suka bikin konten, TikTok, YouTube, ataupun Instagram, atau ya basically media sosial apapun deh. Itu bisa jadi tempat kalian monetize skill kalian. Ada juga yang mulai dari dropship barang-barang kecil kayak di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Dan ya memang nggak langsung gede hasilnya. Tapi ini soal membangun jalur pendapatan alternatif. Jadi semakin sering kalian mencoba, maka kalian bakal makin paham juga tentang pola-pola pasar dan cara mendapatkan uang dengan lebih efisien. Nah, cara ketiga, dan ini nggak kalah penting ya, bangun personal branding. Karena di zaman sekarang, punya skill doang itu nggak cukup. Kita juga harus bisa menunjukkan ke dunia kalau kita punya skill itu. Caranya adalah dengan misalnya bangun profil di LinkedIn, bikin konten yang nunjukin keahlian kita, atau posting hasil kerjaan kita di Instagram misalnya. Bahkan kalau kalian jago ngomong, kalian bisa banget mulai podcast atau YouTube kecil-kecilan yang ngebahas bidang kalian. Ini bukan soal narsis ya, bukan soal pamer, tapi soal membuat orang tahu, si ini bisa tuh bantuin gue soal ini, misalnya gitu. Jadi personal branding ini ibarat aset ya. Ketika orang udah percaya sama skill kalian gak perlu lagi mencari kerjaan, justru kerjaan yang mencari kalian. Dan itu membuat aliran uang kalian bisa datang dari banyak arah. Makanya ini kunci banget kalau kalian pengen cari uang dengan lebih efektif dan berkelanjutan ya, sustainable, jangka panjang.
Next, cara yang keempat, mulai dari hal kecil tapi konsisten. Nah ini nih yang seringkali bikin orang gak maju-maju. Terlalu banyak mikir tapi gak mulai-mulai. Banyak yang nunggu ide bisnis besar, pengen langsung punya usaha kekinian, pengen jadi content creator yang sukses. Tapi akhirnya cuma muter-muter di rencana, tanpa eksekusi. Padahal kita bisa banget mulai dari hal-hal simple yang dekat sama kita. Misal, bantuin temen jualan, jadi admin online shop, jualan camilan homemade, atau buka jasa ngetik dan desain presentasi buat mahasiswa. Atau kalau misalnya kalian suka kontenin keseharian kalian yang kalian sukai dan enjoy untuk lakukan. Kayak misalnya masak, make up, hewan peliharaan kalian, ya apapun lah basically. Bahkan kalau kalian jago main game atau edit video gitu ya, itu juga bisa kalian jadiin jasa freelance. Kuncinya tuh bukan gede dari awal, tapi konsisten menjalankan yang kecil-kecil. Karena dari situlah pengalaman kalian kebentuk, portofolio kalian kebangun, dan pelan-pelan kalian jadi paham cara mendapatkan uang dari berbagai jalur. Dan yang lebih penting lagi, ketika kalian udah terbiasa nih dapetin uang dari skill kalian sendiri, sekecil apapun itu bakal bikin mindset kalian berubah. Dari yang tadinya cuma nunggu gajian aja, kalian jadi aktif berpikir, oke, bulan ini gue bisa dapat tambahan dari mana lagi ya? Dan sekarang cara yang kelima, berani nawar gaji atau tarif. Aku tahu ini buat sebagian orang terdengar seram ya, apalagi kalau kalian tipe yang gak enakan, takut dibilang kemahalan, takut klien kabur. Tapi justru ini yang bikin banyak dari kita terjebak di penghasilan yang segitu-segitu aja. Faktanya, nilai skill kita itu nggak akan naik loh kalau kita sendiri nggak berani memberikan harga yang layak. Misal, kalian udah punya pengalaman freelance 1 tahun lebih. Hasil kerjaan kalian rapi, respons kalian cepat, klien puas, dapat rating yang bagus. Ya, jangan terus-terusan pasang harga newbie guys. Kalian bisa naikin tarif kalian pelan-pelan. Yang penting kalian tahu cara komunikasi ini gimana. Nah, caranya gak usah baper, cukup bilang secara profesional. Misalnya gini, berdasarkan pengalaman saya dan hasil kerja sebelumnya, untuk proyek seperti ini, saya bisa pasang tarif di kisaran sekian. Atau kalau kalian apply pekerjaan, kalian bisa bilang kayak, saya percaya kontribusi saya akan sepadan dengan gaji di angka sekian, sesuai skill dan pengalaman saya. Yang penting, kalian punya alasan yang jelas dan data ya. Dan kalian juga siap bertanggung jawab sama hasil kerjaan kalian. Dengan berani menawar gaji atau tarif, itu artinya kalian ngasih value untuk diri kalian sendiri. Kalian mengajarkan orang lain juga untuk menghargai kerjaan kalian. Dan semakin banyak kalian melatih skill ini, makin besar peluang kalian untuk meningkatkan penghasilan secara signifikan, tanpa harus menambah jam kerja yang banyak gitu. Oke, sekarang kita geser sedikit dari skill mencari uang ke skill menyimpan uang. Alias, gimana sih caranya bikin uang yang udah kita dapetin itu nggak langsung menguap entah kemana gitu ya. Karena sekali lagi, percuma udah punya penghasilan yang gede, tapi setiap akhir bulan selalu bingung, duit gue kemana ya? Nah, ini dia beberapa cara yang bisa kalian lakuin supaya makin jago dalam hal menyimpan uang. Yang pertama adalah gunakan metode budgeting yang cocok buat kalian. Ini penting banget karena setiap orang tuh beda-beda ya, beda gaya hidup, beda pengeluaran, dan juga beda trigger borosnya. Jadi jangan maksain diri kalian untuk pakai metode orang lain kalau ternyata itu nggak cocok sama kalian. Cobain dulu beberapa metode budgeting, lalu pilih yang paling pas buat kalian. Contohnya kayak yang sering aku bahas di channel ini ya, metode 50-30-20, simple banget. 50% untuk kebutuhan, makan, tempat tinggal, transport. Terus 30% untuk keinginan, nongki-nongki, skincare, langganan streaming, hiburan. Dan 20% langsung masuk ke tabungan ataupun investasi. Tapi kalau kalian tipenya gampang banget kalap ya, mungkin metode amplop lebih cocok buat kalian. Atau versi modernnya bisa pakai aplikasi pengatur keuangan ya, yang bisa di-download di handphone. Kalian bagi uang kalian ke amplop digital berdasarkan kategori. Jadi begitu dana untuk hiburan udah habis, ya udah stop dulu sampai next gajian. Intinya
Budgeting itu bikin kalian sadar kemana aja uang kalian pergi, dan membuat kalian bisa mengontrol, bukan hanya reaktif. Next, cara yang kedua, biasakan untuk menabung dulu, baru belanja. Ini prinsip yang simple, tapi beneran deh, efeknya tuh bisa gede banget. Pay yourself first. Jangan menunggu sisa pas udah akhir bulan untuk menabung, karena jujur aja, sisa itu seringnya nggak ada kan. Udah keburu kita habisin duluan buat hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi kalau dijumlahin bisa bikin dompet bocor. Jadi ketika kalian dapat gaji ataupun penghasilan, langsung alokasikan dulu untuk ditabung atau diinvestasikan. Jadi misalnya kalian punya gaji 5 juta gitu ya. Nah, langsung tuh sisihin 10-20%-nya dulu misalnya. Anggap aja itu tagihan ke masa depan kalian sendiri deh. Dengan mindset kayak gini, kalian belajar untuk memprioritaskan masa depan kalian dulu, baru kesenangan hari ini. Dan percaya deh, semakin sering kalian lakuin, maka kalian bakal makin terbiasa. Otak kalian itu bakal makin terbiasa untuk mikir 2 kali sebelum asal jajan. Lanjut, cara yang ketiga, tahan jari lawan impulsif. Yes, ini yang paling susah ya di era TikTok Shop dan flash sale jam 12 malam kayak sekarang. Kita gampang banget tergoda beli barang cuman karena FOMO atau lucu aja. Padahal nggak butuh-butuh banget. Nah, trik yang bisa kalian coba adalah aturan tunggu beberapa hari. Misalnya 3 hari. Kalau ada barang yang kalian pengen beli, jangan langsung dibeli. Tahan dulu 3 hari. Nanti kalau setelah 3 hari itu kalian masih mikirin barang itu dan udah menimbang-nimbang bahwa kalian memang perlu barang itu, berarti itu bisa jadi kalian memang beneran butuh atau beneran pengen. Tapi kalau kalian udah lupa, ya berarti itu cuma impulsif doang ya. Dan trik lain, jangan simpan info kartu debit atau kartu kredit kalian di aplikasi belanja. Ini supaya kalian harus repot-repot dulu nih setiap mau check out. Repot dikit itu bagus. Itu waktu buat kalian untuk berpikir ulang. Aku beneran butuh gak sih? Nah, dengan melatih diri untuk menahan impulsivitas, kalian jadi lebih punya kontrol atas keputusan keuangan kalian. Dan ini penting banget ya, karena mayoritas pengeluaran yang bikin bocor tuh datangnya dari keputusan impulsif yang gak direncanain biasanya. Lanjut, cara yang keempat, punya tujuan keuangan yang jelas. Nah ini nih, tujuan. Banyak orang tuh gagal nabung bukan karena gak bisa, tapi karena gak tahu mau nabungnya buat apa. Jadi setiap kali ada godaan diskon atau barang-barang lucu, ya langsung dibeli aja pakai uang tabungan itu. Karena nggak ada anchor, nggak ada alasan yang kuat untuk bilang enggak. Inilah kenapa kita tuh harus punya goals yang konkret, goals menabung. Misal, dana darurat 10 juta, modal usaha kecil-kecilan, atau liburan ke Jepang tahun depan. Atau bisa juga DP rumah minimal 20 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, kalau udah punya tujuan yang kayak gini, kita jadi punya alasan kuat untuk menahan diri. Nabung pun jadi nggak terasa menyiksa karena kita udah tahu, aku lagi ngumpulin ini untuk hal yang lebih besar. Dan yang seru tuh, kita bisa bikin visualisasinya. Misalnya bikin tracker sendiri gitu ya, atau pakai aplikasi yang bisa nunjukin progres menabung kita. Dan setiap kali kita melihat saldo kita makin deket ke target, itu kan rasanya satisfying banget. Lebih nikmat deh, lebih memuaskan daripada belanja barang yang bakal kita lupain 2 hari kemudian misalnya. Intinya, tujuan keuangan itu kayak kompas. Membuat kita nggak gampang belok arah cuman gara-gara ngelihat ada tren baru atau ada teman pamer barang baru di media sosial. Dan cara yang kelima, hindari gaya hidup biar kelihatan keren. Ini nih penyakit dompet banyak orang di zaman sekarang ya, mungkin terutama anak-anak muda. Nggak mau kalah gaya. Ngopi harus di tempat yang estetik lah, makan harus diposting, outfit harus update setiap minggu. Padahal dalam hati, ngeri lihat mutasi rekening sendiri. Aku nggak bilang kita semua harus hidup super hemat dan nggak boleh sama sekali enjoy hidup ya. Tapi bedain antara nikmatin hidup versi kita dengan memaksa kelihatan keren biar dapat validasi dari orang lain. Karena yang repot tuh, pas pengeluaran kalian dikendalikan sama ekspektasi sosial. Akhirnya kan kalian jadi boros, bukan karena kebutuhan, tapi karena takut kelihatan biasa-biasa aja di mata orang lain.
Padahal hidup sederhana itu bukan tanda kalian gagal. Justru itulah bukti bahwa kalian udah mengerti tentang prioritas. Kalian gak pengen cuman kelihatan kaya aja, tapi benar-benar mau jadi orang yang mapan secara keuangan. Boleh banget kok nongkrong, atau jajan, atau beli barang kesukaan kalian, berapapun harganya. Tapi semua itu harus dengan sadar dan terukur. Jangan sampai kalian susah sendiri hanya karena bikin orang lain bilang, wah keren ya, gitu. So intinya balik lagi, punya skill mencari uang itu memang bagus ya. Tapi kalau nggak dibarengin sama skill menyimpan uang, hasilnya bisa kayak air di ember bocor. Seberapa banyak pun kalian tuang, tetap aja habis. Makanya belajar dua-duanya itu penting. Tapi kalau disuruh milih yang lebih krusial untuk pondasi keuangan jangka panjang, skill menyimpan uang itu ibarat rem di mobil sport. Kalian bisa ngebut tapi nabrak ya. Pelan-pelan aja, mulai dari budgeting, tahan impulsif, punya tujuan finansial, dan yang paling penting, stop hidup demi validasi. Karena at the end of the day, yang ngejalanin hidup dan yang tanggung jawab atas keuangan kalian ya diri kalian sendiri. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.